Kembali dengan saya, Hari Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Pagi hari ini, hari Minggu tanggal 28 November tahun 2021, kita akan membahas pembaharuan budi yang akan kita ambil dari kitab Roma pasal 12, ayat yang pertama dan yang kedua. Mari kita awali pembahasan firman Tuhan ini dengan doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih. Engkau yang baik bagi kami, Tuhan Yesus. Engkau yang menguduskan roh, jiwa, tubuh kami di dalam kuasa darah-Mu. Engkau yang menebus kami dengan membayar upah dosa kami dan darah-Mu. Kami terima kasih kepada Engkau karena nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau menerima kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Berbicaralah kepada kami, ya Tuhan. Kami siap menerima dan jadikan kami pelaku kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu, ya Bapa, dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita buka Alkitab kita kepada kitab Roma, pasal yang ke-12, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Nah, kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus. Mari kita baca bersama-sama. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kita akan menggarisbawahi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan kemudian, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Garis bawahi, kemudian garis bawahi pembaharuan budi. Kemudian membedakan, dan kemudian kehendak Allah. Dengan demikian, kita akan mengerti seluruh isi Alkitab ini, dari dua ayat yang kita baca ini, dengan menampilkan keluar ayat-ayat kunci yang tertera di dalam kedua ayat ini, apa yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus melalui Roh Kudus yang berbisik ke dalam hatinya. Nah, saat kita mengenal Tuhan Yesus dan kehendaknya melalui firman-Nya, pikiran kita diperbaharui sesuai dengan pengetahuan kita tentang Dia dan firman-Nya. Artinya, semakin banyak kita bergumul dengan firman-Nya, semakin kita mengenal Yesus dan kehendaknya melalui firman yang kita gumuli. Jadi ketika kita memandang Dia, semakin kita bertumbuh dalam pengenalan akan Dia, sehingga kita diubahkan menjadi gambar dan rupanya oleh Roh Allah melalui firman-Nya. Karena itulah kita perlu merenungkan firman Tuhan. Semakin banyak kita gumuli, semakin banyak kita renungkan firman itu, bukan hanya sekali-sekali, tapi setiap hari, sesuai dengan Acts 17 ayat 11, kita lebih banyak mengerti tentang siapa Tuhan itu melalui firman yang kita renungkan. Dengan demikian, pola pemikiran kita akan diolah sedemikian rupa sesuai dengan pola pemikiran Allah. Karena itulah Rasul Paulus mengatakan, kami memiliki pikiran Kristus. Dari bagaimana mungkin dia dapat menuliskan kami memiliki pikiran Kristus tanpa dia bergumul dengan kebenaran firman itu. Kita tahu, begitu dia bertobat 3 tahun berikutnya, dia berada di Arab Saudi, di bawah pimpinan Roh Kudus, yang memberi penjelasan kepada dia tentang segala sesuatu yang telah diketahuinya dari hukum Taurat. Luar biasa. Dia menjadi salah seorang penulis yang terbanyak di dalam kitab Perjanjian Baru.
pada saat kita masih hidup di dunia ini, perubahan yang kita alami akan bersifat progresif, terus-menerus, dan belum sempurna sampai kita mengembuskan nafas kita yang terakhir di dunia ini. Namun, pada saat Kristus datang kembali, kita akan berhadapan muka dengan Dia. Atau pada saat kita meninggal, kita akan berhadapan muka dengan Dia. Dan perubahan kita akan menjadi sempurna. 1 Yohanes 3 ayat 2, Wahyu 22 ayat yang keempat. 1 Yohanes 3 ayat 2, Wahyu 22 ayat 4 menjelaskan hal ini. Dengan demikian, pembaharuan budi hanya dimungkinkan melalui pengenalan akan Yesus dan firman-Nya. Tekad keras, artinya willpower, seperti yang didengungkan di dunia barat ini, tanpa bantuan Roh Kudus, tidak akan menimbulkan pembaharuan budi. Karena firman Tuhan dikatakan oleh Alkitab lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun yang sanggup menembus alam pikiran kita, hati kita. Dia membedakan segala sesuatu yang terdapat di dalam hati kita, menusuk sampai ke dalam, dan membuat perubahan atau metamorfosis ini, terjadinya perubahan seperti kepompong menjadi kupu-kupu, perubahan yang dahsyat yang terjadi. Yang tadinya pikirannya Paulus penuh dengan keinginan untuk merajam, menyiksa orang-orang Kristen, berganti sedemikian rupa untuk membuat orang-orang ini menjadi orang Kristen. Metamorfosis terjadi. Perubahan terjadi. Ini hanya dimungkinkan oleh Roh Kudus. Pembaruan budi ini sangat penting sebagai buah daripada pertobatan kita. Nah, sekarang kita ingin belajar. Apa artinya diubah oleh pembaharuan budi? Artinya apa? Ungkapan berubah oleh pembaharuan budi ditemukan dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 2 yang kita telah baca bersama-sama tadi. Roma bab 12 menandai transisi dalam surat yang tulis oleh Rasul Paulus ini dari pengajaran teologis Rasul Paulus ke pengajaran praktisnya. Selama ini pengajaran teologis, dan di sini kita lihat transisinya, peralihannya. Yang bersifat praktis sekarang. Berubahlah oleh pembaruan akal budimu, oleh budimu. Kitab Roma mungkin adalah hal yang paling dekat dalam Alkitab dengan teologi sistematika. Teologi yang bersifat sistematis, praktisnya seperti apa. Paulus tidak menemukan gereja di Roma waktu itu, tetapi dia berniat mengunjungi gereja itu dalam perjalanannya ke Spanyol. Akibatnya, Rasul Paulus menulis surat ini sebagai cara untuk memperkenalkan dirinya kepada jemaat itu dan untuk memberi mereka gambaran tentang Injil dan apa artinya dalam kehidupan orang percaya. Injil itu harus dilakukan. Bukan hanya untuk dihafalkan sekedar pengetahuan. Karena pengetahuan tanpa dilakukan akan nihil. Nothing. Tidak ada membuahkan sesuatu di dalam kehidupan kita ini. Itulah iman yang harus kita pupuk. Karena iman timbul melalui pendengaran. Pendengaran akan firman. Iman tidak pernah akan bertumbuh. Artinya kekristenan kita tidak pernah akan bertumbuh kecuali kita bergumul dengan firman. Setelah mengajarkan doktrin agung mengenai Injil kebenaran Yahweh, tentang Injil kebenaran Tuhan Yesus ini, yang menjadi milik kita melalui iman kepada Kristus dalam Roma pasal 1 sampai dengan 11 pasal ini. Dia mengajarkan ini, teologi ini. Paulus mulai menasihati kita masuk dalam pasal yang ke-12 untuk hidup kudus. Kudus artinya terpisah daripada keinginan dunia, terpisah daripada keinginan daging untuk hidup di dalam dosa. Kudus dipisahkan untuk tujuan mulia Allah. Itu artinya kudus. Bagaimana kita harus hidup dalam terang kuasa Injil yang menyelamatkan itu? Itulah yang Roma pasal 12 sampai pasal 16 ingin ajarkan kepada kita sekalian. Bagaimana cara kita menghidupi firman di dalam kehidupan kita. Bagian praktis dari Roma dimulai dengan karena itu. Mungkin masih ingat beberapa tahun yang silam waktu kita belajar kitab Roma selama 2 tahun. Ingat perkataan karena itu atau dalam bahasa Inggris therefore. Therefore ini adalah kesimpulan dari segala sesuatu
yang telah kita baca sebelumnya. Jadi selama 11 pasal dari kitab Roma yang telah kita baca sebelumnya disimpulkan oleh Rasul Paulus dalam pasal 12 ini. Ayat 1 yang mengatakan karena itu perkataan ini. Jadi perkataan karena itu merupakan sebuah konklusi dari segala sesuatu yang telah tertulis sebelum Roma pasal 12 ini. Karena itu dia menulis karena itu. Jadi segala sesuatu yang tertulis, nah sekarang saya simpulkan. Aku menasihatkan kamu, setelah 11 pasal dia mengajar, memberikan doktrin, sekarang aku nasihatkan kamu. Nah itu kan tadi teorinya demikian. Sekarang prakteknya seperti apa? Ya, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, itu akan kita bahas. Bagaimana mungkin melihat segala sesuatu yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, Rasul Paulus menyimpulkan bagaimana cara kita harus hidup. Artinya bagaimana cara kita harus menghidupi firman yang telah kita pelajari. Yaitu supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Dan pola hidup seperti ini adalah ibadah kita yang sejati. Ini ibadah yang sejati itu. Bukan datang ke gereja saja. Roma 12 ayat 1 itu. Untuk mencapai pola hidup seperti ini, Rasul Paulus menasihatkan kita sekalian untuk memperbaharui budi kita. Artinya, kita harus memperbaharui pola pikir kita dalam arti membawa pemikiran kita ke alam sadar kita, di mana persepsi dan pertimbangan yang kita hasilkan dari cara kita berpikir yang baru harus sesuai dengan standar Alkitab. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki pikiran Kristus seperti yang dikatakan Rasul Paulus dan tertulis dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat 16. But we have the mind of Christ, kata Rasul Paulus. Tapi kami memiliki pikiran Kristus. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-16 mengatakan itu. Nasihat Rasul Paulus tentang cara kita hidup dalam prakteknya tertulis dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 yang telah kita baca tadi. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, kasih karunia Allah ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tubuh yang persembahkan kudus, ya kan, berkenan kepada Allah ini. Itu ibadah yang sejati. Janganlah kamu, kemudian nasihat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu akan membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dengan demikian, itulah kudus tadi, kita memisahkan diri kita daripada kehendak dunia dan kehendak daging yang selalu menarik kita kepada kehendak dosa dan hidup dalam dosa. Nah, ungkapan kemurahan Allah, barusan kita baca kemurahan Allah. Aku menasihatkan kamu. Nah, ungkapan kemurahan Allah, atau dalam bahasa Inggrisnya, the mercies of God, mengacu pada semua yang telah terjadi dalam Roma pasal 1 sampai 11. Itu kemurahan Allah dia ceritakan. Teologinya tadi, doktrinnya dia ceritakan. Nah, nasihat yang Paulus berikan kepada kita sekalian, selaku orang percaya, adalah bahwa karena kita telah menjadi penerima belas kasihan Tuhan yang besar, kita sekalian harus menjadi persembahan yang hidup. Kita harus menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Bagaimana kita melakukan ini? Bagaimana sih kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup? Kita adalah persembahan yang hidup bagi Tuhan dengan tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi dengan diubahkan oleh pembaharuan pikiran kita. Itu pada saat Roh Kudus melakukan transformasi dalam hati kita dan membuat perubahan pada pola pikir, pertimbangan, dan persepsi kita, maka Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita
untuk mematikan keinginan daging kita untuk hidup dalam dosa. Itu akan kita matikan. Kita sanggup melakukan itu. Persoalannya, maukah kita taat kepada apa yang Tuhan sampaikan melalui Roh-Nya yang kudus untuk tidak melakukan? Berapa sering kita tahu itu salah. Ya nantilah aku minta ampun sama Tuhan. Sekarang pokoknya bikin dulu. Ini tidak taat kepada perintah. Nah, kita dikatakan the Holy Spirit leads us. Roh Kudus memimpin kita. Kalau kita katakan ya nanti kita bertobat, kita bikin dosa dulu, kita rancang dosa, artinya kita tidak dipimpin Roh Kudus, kita memimpin Roh Kudus. You know what, Holy Spirit, let me sin first, and then I will ask God to forgive me. It doesn't work that way. Itu dosa dirancangkan, artinya mari aku salibkan Yesus itu sekali lagi dengan sengaja berdosa. That's what it means. Artinya, kita harus memikul salib kita setiap hari, agar kita mati bagi diri kita sendiri, sehingga kehendak daging untuk melakukan dosa pun mati. Manusia lama kita melayani kehendak dosa, dan dosa pada waktu itu adalah tuan kita. Kita melayani dosa. Namun, sejak kita menjadi pengikut Kristus, manusia lama dan segala kehendaknya telah berlalu, dan manusia baru telah datang. Ini kita sadar. Kita dibaptis, kita menerima Tuhan Yesus, kita tahu manusia lama itu lewat. Tidak pernah kita akan berkata, aku tidak mau dibaptis, karena aku tidak bisa buat dosa. Nggak bisa, karena kita harus sadar di dalam hal ini. Kalau kita mengatakan kita tidak mau dibaptis karena kita takut tidak boleh berbuat dosa, artinya kita memilih untuk hidup di dalam dosa yang kita pilih. Biasanya ini adalah dosa yang sangat keji di hadapan Tuhan. Kebiasaan dosa. Artinya habitual sin. Dosa yang terus-menerus kita ulang. Apapun itu. Padahal Tuhan menghendaki kita keluar dari dosa itu. Bukan berarti kita tidak dapat jatuh di dalam dosa. Kita belum sempurna. Kita masih dapat jatuh di dalam dosa. Tapi kebiasaan dosa atau habitual sin ini, apapun itu, harus dihentikan. Inilah proses kelahiran baru itu. Pada saat kita mati bagi diri kita sendiri, maka kehendak dosa pun ikut mati dan dikuburkan bersama manusia lama kita. Ingat baik-baik, pada saat kita mati bagi diri kita sendiri, maka kehendak dosa pun ikut mati dan dikuburkan bersama manusia lama kita. Karena apa? Karena, perhatikan baik-baik, hanya orang hidup yang memiliki kehendak. Sedangkan orang mati sudah tidak memiliki kehendak lagi. Nah, ungkapan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup adalah sebuah paradoks. Karena jika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan, sebagai korban bakaran, maka sesungguhnya tubuh kita tidak lagi hidup, tapi mati. Tidak ada orang yang mempersembahkan tubuhnya hidup, tubuhnya itu mati. Nah, kenapa Tuhan mengatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup? Bukankah ini paradoks? Nah, ayat ini sebenarnya menunjukkan sebuah konsep bagaimana caranya kita menghidupi kehidupan kekristenan kita ini dalam arti yang sesungguhnya, yaitu tubuh kita harus mati terhadap keinginan dosa dan hidup bagi Tuhan dan firman-Nya. Pada saat tubuh kita matikan terhadap keinginan dosa, maka kita hidup kudus bagi Tuhan. Karena itulah yang disebut sebagai kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Karena keinginan berdosa kita telah kita matikan dengan memanggul salib ini setiap hari. Salib adalah gambar daripada kematian. Penekanannya di sini adalah menjalani kehidupan yang berbeda dari sebelumnya sebagai hasil dari keselamatan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Nah, lihat ya, menjalani kehidupan yang berbeda. Jadi kita tidak mungkin mengatakan, aku mau berdosalah, aku baptis ini, ya pastor kan juga nggak tahu. Tapi dalam rencanaku sekalipun sudah dibaptis, aku tetap memilih untuk hidup di dalam dosa yang biasa aku lakukan setiap hari. Engkau tidak dibaptis. Karena engkau merencanakan itu. Engkau hanya menyelam di dalam air. Nggak terjadi apa-apa di dalam kehidupanmu. Karena itu make sure, ini penting dimengerti. Keselamatan kita saat kita percaya.
Percaya itu diwujudkan di dalam baptisan supaya orang luar melihat apa yang kita percayai di dalam hati kita. Jika apa yang dilihat orang luar itu adalah sebuah manipulasi, perlu dipertanyakan kepercayaan yang ada di dalam hati itu. Kita tidak lagi mengikuti pola dunia, tetapi hidup menurut kehendak Tuhan dan firman-Nya. Dengan demikian, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup tidak dapat dilakukan oleh usaha manusia semata-mata dengan willpower dan sebagainya, karena mengikuti hukum Taurat tanpa melibatkan Yesus yang harus membayar upah dosa kita. Nggak mungkin. Kematian Kristus memberikan kehidupan baru kepada kita. Kita dilahirkan baru dalam roh. Inilah yang dimaksudkan dengan kita telah mati di dalam dosa, namun dibangkitkan dalam Tuhan Yesus, sehingga kita yang hidup dalam Tuhan Yesus mati bagi dosa atau mati terhadap dosa. Jadi sebelum pertobatan kita, we are dead in sin. Kita mati terhadap dosa. Kita mati di dalam dosa. We are dead in sin. Kita mati di dalam dosa. Sesudah kita dibaptis, kita percaya kepada Tuhan Yesus dan segalanya ini, kita mati terhadap dosa. We are dead to sin. Dead to sin, mati terhadap dosa atau mati bagi dosa. Dead in sin, mati di dalam dosa. Mati terhadap dosa bukan berarti kita tidak berdosa sama sekali atau tidak pernah lagi jatuh dalam dosa selama kita hidup. Bukan begitu artinya. Paulus menjelaskan bahwa dia terus bergumul dengan godaan dan dosa. Dia katakan begini. Dalam Roma 7 ayat 19 dan 20. Roma 7 ayat 19 dan 20. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ayat 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jika Paulus dapat menyebutkan dirinya orang yang paling berdosa dalam 1 Timotius 1:16, maka kita pun sudah barang tentu akan mengalami konflik yang sama seperti yang dialami Rasul Paulus dengan dosa sampai kita masuk surga. Tapi Roma 7 ayat 19-20 tidak pernah boleh kita gunakan sebagai alasan untuk hidup di dalam dosa. Ya, karena aku sih sebetulnya jujur ya, aku nggak mau berbuat dosa itu. Tapi apa boleh buat? Aku kan masih ada di dalam daging. Ya, aku jatuh dalam dosa. Padahal dia memilih. Misalnya dia pergi, saya bertemu dengan orang. Aku jatuh di dalam dosa dalam kelemahanku, Pak. Judi di Las Vegas. 20.000. Habis semuanya. Loh, gimana cara kamu jatuh tanpa kamu bawa uang? Berarti kamu rencanakan dong. Kamu membawa uang cash 20.000 untuk dijudikan. Berarti kamu merencanakan. Kamu bukan jatuh. Kamu menjatuhkan diri kamu. Di dalam hal ini. Merencanakan berdosa. Mati terhadap dosa berarti kita tidak perlu lagi dikendalikan oleh sifat dosa kita. Artinya, kita tidak perlu lagi tunduk kepada keinginan dosa dan melakukan kehendak dosa, karena kita sudah mati terhadap kehendak dosa itu. Roma 6 ayat 17 mengatakan, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Dahulu sebelum bertobat, kamu memang hamba dosa. Tetapi sekarang, kamu dengan segenap hati, penekanannya segenap hati, telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ini Rasul Paulus katakan. Sebelum menjadi pengikut Kristus, kita adalah hamba dosa. Sekarang kita memiliki Tuhan yang baru, yaitu Yesus yang adalah Guru, Tuhan, Raja, dan Juru Selamat kita. Dan dengan demikian, kita menjadi hamba kebenaran. Dosa terus ada, tetapi kita tidak lagi dikuasai oleh dosa ini. Sebagai orang Kristen, kita memiliki Roh Kudus di dalam diri kita untuk memberdayakan kita. Namun, kita masih menghadapi pencobaan, karena Yesus pun masih menghadapi pencobaan saat dia berada di dunia ini. Dan kita harus berjuang melawan dosa, sebagaimana Yesus telah melakukannya, melawan keinginan dosa yang ditawarkan oleh setan. Kita dapat hidup dengan mati terhadap dosa.
Saat kita mengikuti Kristus dalam arti taat kepada perintah, pengajaran, dan firman-Nya. Mengetahui bahwa Tuhan kita Yesus Kristus suatu hari akan menghapuskan kutukan dosa sama sekali, di mana kita mengalami glorification. Ya, total righteousness atau pembenaran total ini akan kita alami nanti. Jadi kalau kita katakan kita tidak berdaya menghadapi dosa, sebetulnya kita tidak berusaha. Karena di depan orang yang bersenjata AK-47 misalnya, kita dapat tunduk melakukan apa yang dia ingin kita lakukan. Kenapa kita tidak bisa setelah mengerti firman Tuhan, tidak mau melakukan kalau kita tahu itu dosa? Kenapa harus dilanggar? Kan ini bahaya, karena pada waktu itu kita meninggal. Bagaimana keberadaan kita dalam dosa yang kita sengaja perbuat? Nasihat Rasul Paulus ini benar-benar berfungsi sebagai ringkasan pernyataan dari semua yang tertulis setelah karena itu. Jadi dalam pasal 1-11 dia ceritakan semua, kemudian karena itu. Nah, sekarang itu yang penting kita ikutin nasihat-nasihatnya ini. Dalam Roma 12 ayat 1-2 tadi. Persembahan yang hidup bagi Allah adalah persembahan yang tidak serupa dengan dunia, tetapi berubah oleh pembaruan budi dengan mematikan keinginan daging untuk hidup dalam dosa. Kita tidak harus menjadi serupa dengan dunia ini sekalipun kita tinggal di dunia. Paulus menggunakan kata dunia di sini untuk merujuk pada semangat zaman. Artinya, kita tidak perlu mengikuti perkembangan zaman yang semakin merosot secara moral. Semakin merosot secara moral. Dengan kata lain, dunia mengacu pada pandangan dunia populer yang menolak Tuhan dan wahyunya. Kita tidak perlu ikut-ikutan dunia, nggak perlu. Karena kita harus ikut Kristus. Di mana aku berada, di situ pun hambaku harus berada, katanya. Ini penting. Sebagai orang tidak percaya, saya katakan tidak percaya, kita secara alami menjadi serupa dengan dunia. Karena itulah kehidupan kita. Efesus 2 ayat 1-3 mengatakannya. Sebagai orang percaya, sebaliknya kita tidak lagi menjadi serupa dengan dunia ini. Karena kita bukan lagi milik roh zaman ini. Kita telah dipindahkan dari kuasa kegelapan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kolose 1 ayat 13 dan 14. Apakah setelah dipindahkan dari kuasa kegelapan ke dalam kerajaan anak yang kekasih, kita yang telah dimerdekakan oleh Yesus ingin kembali kepada kehidupan masa lampau kita dengan memenjarakan diri kita kembali ke dalam kuasa kegelapan? Bukankah sebaliknya dengan bantuan kuasa Roh Kudus kita berserah total untuk mengizinkan budi kita diperbarui dengan memperbarui pikiran kita? Menarik untuk dicatat bahwa Paulus mengatakan bahwa kita harus diubahkan oleh pembaharuan budi. Ya, kita harus diubahkan oleh pembaharuan budi kita. Budi adalah kata kunci kehidupan Kristen. Bukan orang yang bernama Budi, tapi budi dalam arti budi pekerti, akal budi. Artinya itu bukan nama orang, memang ada nama orang Budi. Tapi di sini lain. Ini kunci kehidupan orang Kristen adalah perubahan budi. The renewing of your mind. Alasan mengapa orang non-Kristen tidak menanggapi kebenaran Kristen adalah karena mereka tidak dapat membedakan kebenaran rohani. Mereka nggak bisa. Roh Allah tidak ada pada mereka. 1 Korintus 2 ayat 14. Injil adalah panggilan bagi orang yang tidak percaya untuk bertobat dari dosanya dan memeluk Kristus dengan iman. Kata Yunani yang diterjemahkan pertobatan mengandung pengertian perubahan budi, metanoia, total metanoia, perubahan total budi. Artinya perubahan pola pikir, perubahan persepsi, maupun perubahan pertimbangan yang dilakukan secara sadar. Dengan demikian pada saat kita menghadapi dosa, terjadi perubahan pola kita berpikir.
pertimbangan kita ataupun persepsi kita akan berubah mengikuti standar Alkitab sehingga kita dapat menolak dosa. Cara berpikir kita harus diubah, artinya diperbaharui dari cara berpikir lama yang tidak kudus dan keduniawian menjadi cara berpikir yang baru dan kudus. Kita nggak bisa lukewarm. Ya asal-asalan lah begitu. Separuh Injil, separuh dunia. Nggak bisa. Apa yang kita ketahui dalam pikiran kita sebagai kebenaran, perhatikan, saya ulang. Apa yang kita ketahui dalam pikiran kita sebagai kebenaran membentuk keyakinan di dalam hati kita akan kebenaran itu. Dan keyakinan itu di dalam hati kita diterjemahkan ke dalam bentuk tindakan. Dengan demikian kita akan bertindak sesuai dengan apa yang hati kita percayai. Oleh karena itu pertama-tama kita harus memperbaharui pikiran kita itu dan percaya kepada firman Tuhan yang memperbarui pikiran kita itu. Ini yang dapat merubah perilaku kita, karakter kita. Satu-satunya cara untuk menggantikan kesalahan cara berpikir yang bersifat keduniawian adalah dengan menggantikannya dengan kebenaran Tuhan dan firman-Nya. Dan satu-satunya sumber kebenaran Tuhan yang sempurna adalah firman-Nya yang diwahyukan, yaitu Alkitab. Transformasi melalui pikiran yang diperbarui datang ketika orang percaya mengekspos diri mereka kepada firman Tuhan melalui eksposisi yang sehat, melalui pengajaran yang mereka peroleh di gereja, melalui studi Alkitab pribadi dan studi Alkitab kelompok, dan merenungkan, bergumul dengan firman Tuhan secara teratur setiap hari. Gereja yang kokoh, yang sehat, yang percaya akan pemberitaan firman Tuhan seutuhnya, membaca firman Tuhan secara utuh. Dari seluruhnya. Dari kitab Genesis sampai Maleaki, dari kitab Matius sampai kitab Wahyu secara keseluruhan. Dan yang mengajak orang-orang percaya untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam yang merupakan mutiara yang sangat berharga dalam membantu kita memperbaharui pikiran kita. Tidak ada jalan pintas, nggak ada jalan pintas, shortcut nggak ada. Tidak ada formula ajaib untuk memperbarui pikiran kita, nggak ada. Aku sudah Kristen, aku baca Alkitab, nah pikiran aku otomatis berubah. Nggak ada. Rasul Paulus pun mengatakan kalau dulu mencuri, sekarang jangan mencuri, berhenti mencuri, mulai bekerja, hasilkan duit dengan keringatmu sendiri, bantu orang yang berkekurangan. Nah, itu progres. Bukan hari ini percaya, besok otomatis tidak seperti itu. Dia berjuang melawan keinginannya, tapi dia membuat perubahan setiap hari. Tidak ada formula ajaib untuk memperbarui pikiran kita. Kita harus mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Saat Yesus berdoa kepada Bapa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Tertulis dalam Yohanes 17 ayat 17. Firman Tuhan yang kita renungkan siang dan malam ini memiliki kuasa untuk menguduskan hati dan pikiran kita. Terngiang-ngiang terus di telinga kita. Apa artinya? Jangan menjadi serupa dengan dunia ini seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 2 tadi yang kita baca bersama-sama. Baiklah kita membaca sekali lagi supaya kita dapat mengingatkan diri kita apa yang tertulis dalam Roma 12 ayat 2 ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan artinya apa? Ya jangan. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, dalam Roma 12 ayat 2, Paulus menggunakan perkataan apa? Jangan. Dan kemudian diikuti dengan perkataan apa? Berubah. Perintah negatifnya adalah tidak mengikuti pola dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu perintah negatifnya kan. Seperti yang diterjemahkan oleh J.B. Phillips Bible, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya, janganlah biarkan dunia di sekitar kita menekan kita ke dalam cetakannya sendiri, yang merupakan istilah Yunani untuk sesuai. Menjadi cetakannya sendiri, sesuai. Itu artinya membentuk menurut suatu pola atau cetakan. Seperti orang mencetak kue
kue kering begitu kan ada cetakannya. Menjadi kue apa bentuknya? Modelnya bintang menjadi bintang, modelnya kelinci menjadi kelinci. Modelnya seperti itu. Jangan sampai dunia mencetak kita melalui pengajaran dunia sehingga pikiran kita dicetak sesuai dengan pikiran dunia. Ini salah. Semua orang melakukannya. Ya kalau semua orang melakukannya, ya semua orang nggak ada yang Kristen. Orang Kristen menjadi Kristen karena ingin membuat perbedaan daripada pola dunia berpikir. Di dalam hal ini. Dengan perkataan lain, jangan biarkan dunia mencetak kita menjadi serupa dengan dunia ini. Sebaliknya sebagai orang percaya, kita harus mengikuti pola Kristus dalam berpikir dan berperilaku. Dengan demikian kita mengizinkan Roh Kudus menekan kita ke dalam cetakan dengan pola Kristus sehingga kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus yang adalah gambaran Allah dan kita dapat memiliki pikiran Kristus seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. But we have the mind of Christ. Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Ini melalui pergumulan, membiarkan diri kita, pikiran kita ini dicetak sesuai dengan pikiran Kristus. Istilah yang sama hanya ditemukan di satu tempat lain dalam Perjanjian Baru, yaitu dalam 1 Petrus, pasal yang pertama, ayat yang ke-14. 1 Petrus 1 ayat 14 yang mengatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, pada waktu dicobai. Jangan mengikuti dunia itu, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan turuti hawa nafsumu, tapi taat kepada firman Tuhan katanya. Nah, versi New King James Version menuliskan sebagai berikut. As obedient children, not conforming. Lebih keras dia mengatakan, not conforming yourself to the former lust as in your ignorance. Kita ignore, nggak peduli di mana Tuhan pada waktu itu. Apa sebenarnya yang Paulus dan Petrus maksudkan dengan memberitahu orang Kristen untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tidak mengikuti hawa nafsu dunia? Orang Kristen dan dunia tidak pernah akan menjadi serupa satu dengan yang lainnya. Artinya, orang Kristen tidak boleh membiarkan diri mereka dipaksa untuk mengikuti kebiasaan yang rusak, prinsip-prinsip yang bertentangan dengan Alkitab, atau rencana tindakan jahat yang dipromosikan oleh orang-orang dunia. Kita menerimanya tanpa menelitinya. Harus hati-hati. Orang yang diberkati menurut Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 adalah orang yang menolak untuk menjadi serupa dengan pola dunia. Bagaimana perkataannya? Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat Tuhan itu kapan? Siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang berbuah atau yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak menjadi layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sama seperti perahu berada di atas air, tetapi bukan di dalam air. Kalau di dalam air, perahunya tenggelam. Demikian juga orang Kristen ada di dunia, tetapi bukan dari dunia. We are still in the world, but we are not of the world. Pengikut Kristus hidup menurut teladan yang diberikan oleh Kristus, dan mereka mengikuti jejaknya. 1 Petrus 2 ayat 21. Mereka tidak hidup menurut prinsip-prinsip dunia yang menurut Alkitab dikendalikan oleh iblis yang adalah ilah zaman ini. The God of these ages. 2 Korintus 4 ayat 4. The God of these ages diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya ilah zaman ini. Perkataan dunia yang dipakai Rasul Paulus dalam hal ini bukanlah dunia fisik di mana kita tinggal, melainkan ilah zaman ini. Alkitab mengatakan bahwa orang-orang Kristen dibebaskan dari dunia yang jahat ini. Galatia 1 ayat 4.
yang diawasi oleh setan dan yang ditandai dengan penyembahan berhala, nafsu kedagingan, dan pemberontakan. Berontak terus terhadap Allah. Orang percaya hidup oleh kebenaran firman Tuhan dan kuasa zaman yang akan datang, Ibrani 6 ayat 5, bahkan saat sedang berada di dunia ini. Jadi kita harus hidup taat kepada kebenaran firman Tuhan, melihat, memandang kepada Dia yang akan datang kembali, menjemput kita semua yang percaya kepadanya, agar kita dapat berbahagia bersama Dia sampai selama-lamanya. Itu yang harus kita taati. Karena upah kita itu menunggu di surga, bukan di dunia. Kunci untuk lepas dari cengkraman menjadi serupa dengan dunia adalah metamorfosis pikiran orang Kristen. Kita harus mengalami transformasi. Di sini digambarkan sebagai metamorfosis. Kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Metamorfosis ini diterjemahkan sebagai berubah dalam Roma 12 ayat 2. Artinya, pola pikir atau budi orang Kristen harus berubah total dan tidak pernah boleh sama dengan pola pikir dunia. Tidak boleh sama dengan pola pikir ilah zaman ini yang mengacu kepada penyembahan berhala, nafsu kedagingan, dan pemberontakan. Bagaimana kupu-kupu yang telah menjadi kupu-kupu dapat kembali kepada kepompong? Nggak mungkin. Perubahan total. Kepompong, ulat tadinya menjadi kupu-kupu. Dulunya manusia lama yang hidup di dunia, pola dunia, sekarang menjadi orang Kristen sekalipun hidup dunia mengikuti pikiran Kristus dan pengajarannya. Perubahan atau metamorfosis ini dapat dicapai melalui karunia Allah dari Roh Kudus yang bekerja untuk mengubah hati kita dan pikiran kita dari dalam keluar, sehingga ketaatan mereka kepada Allah atau kita kepada Allah dapat menjadi alami dan langsung. Nah, setiap kali kita melihat sesuatu, pikiran kita akan terikat dengan segala sesuatu yang kita gumuli di dalam firman Tuhan. Ini tidak menyenangkan hati Tuhan, nggak mau Akan seperti itu, akan menjadi otomatis. Jangan sampai kita berpikir, so what? Bikin dulu, Allah itu Maha Pemurah, pengasih, penyayang, berlimpah kasih dan setianya. Nanti Dia juga ampuni. Disengaja, Ibu, Bapak, disengaja berdosa. Marilah aku masuk bank dan kurampok. Nanti kalau ketangkap gimana? Nanti sogok urus lain. Bukan seperti itu, Tuhan nggak bisa disogok. Pemerintah yang sudah diutus oleh polisi juga nggak bisa disogok pada saat Anda merampok. Selesai, Anda masuk penjara. Kalau dalam hal ini, Anda masuk neraka. Apa yang Alkitab katakan tentang pembaharuan? Kata diperbaharui dalam bahasa Yunani adalah ananeo, yang artinya direnovasi dengan reformasi batin. Nah, dulu yang memperbaiki rumah saat ini renovasi, berubah rumahnya tuh. Dulu nggak ada exhaust fan, sekarang ada exhaust fan. Apa mau kembali lagi ke tempat yang lama nggak ada exhaust fan? Ya enggak lah. Ya kan? Diperbarui, reformasi, renovasi. West, seorang ahli teologi, mengatakan bahwa konstruksi dalam pengertian Yunani adalah proses transisi yang berkesinambungan. Jadi, diperbarui adalah sebuah proses yang terjadi terus-menerus secara berkesinambungan, yang berarti sebuah proses yang berkelanjutan yang melaluinya transisi dari suatu keadaan pikiran kepada pikiran yang lain yang sesuai dengan standar Alkitab. Itu terjadi. Dalam hal ini, pikiran lama dirombak dan diganti dengan pola pikiran baru, cetakan yang baru. Cetakan lama nggak dipakai lagi. Pembaruan budi bukan hanya terjadi satu kali, tapi secara terus-menerus sampai kita mati. Dengan demikian, memperbarui akan menjadi sesuatu yang mirip dengan membuat baru. Kita harus mau diperbaharui, memulihkan kesegaran, kehidupan, atau kualitas, atau membuat baru secara rohani. Ketika Alkitab berbicara tentang pembaharuan, kadang-kadang mengacu pada pembaruan fisik. Artinya kita perlu istirahat, kecapean banget, sudah nggak kuat lagi, exhausted. Pembaruan fisik kita harus beristirahat agar jangan jatuh sakit. Yang diperlukan agar tubuh kita dapat berfungsi sebaik mungkin kembali. Tuhan sendiri menetapkan hari istirahat bagi umatnya setiap minggu. Kita perlu beristirahat, Sabbath day. Ya, itu pemulihan fisik di dalam hal ini. Pembaharuan fisik kita, energi kita dikembalikan. Dan Mazmur 23 berbicara tentang istirahat fisik
yang hanya dapat disediakan oleh Tuhan. Marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. There we go. Istirahat dan pembaruan fisik adalah persyaratan yang dibutuhkan oleh tubuh kita yang tidak sempurna. Sementara pembaruan fisik itu penting, ada jenis pembaruan penting lainnya yang ditemukan dalam Alkitab. Pembaruan apa itu? Pembaharuan rohani agar kita jangan hidup suam-suam kuku atau burnout nantinya. Pembaruan rohani hanya mungkin terjadi dalam kehidupan orang percaya. Orang yang tidak percaya nggak mungkin. Ketika Tuhan menciptakan pasangan pertama, Adam dan Hawa, mereka memiliki hubungan yang sempurna dengan Tuhan. Tetapi ketika mereka tidak taat dengan memakan buah yang olehnya Tuhan larang, hubungan itu rusak dan tidak dapat dipulihkan kecuali melalui darah pengorbanan. Akhirnya Allah mengutus anaknya Yesus Kristus sendiri untuk mati di kayu salib dan bangkit kembali sehingga hubungan kita dengan Bapa surgawi ini dapat diperbarui melalui kuasa darah Tuhan Yesus. Yohanes 3:16 sangat terkenal. Yohanes 3:16 ini. For God so loved the world, karena Allah begitu mengasihi dunia, yaitu orang yang berdosa. Sebelum kita sampai pada iman yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus, kita sudah mati di dalam dosa-dosa kita. Harus mati di dalam dosa-dosa kita, karena telah ditebus. Karena itu jangan kembali lagi kepada kehendak ingin berdosa atau melakukan dosa yang sama. Tetapi kita memilih untuk mengikuti Kristus. Kita mati bagi dosa. Kristus selalu ada di mana-mana, tapi kita harus memilih untuk tetap berada bersama dengan Dia, taat agar kita tidak jatuh dalam pencobaan. Dan hubungan kita yang rusak dengan Allah diperbarui terus-menerus. Kita sendiri diperbarui juga. Dia menyelamatkan kita melalui permandian, kelahiran kembali, dan pembaharuan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5 mengatakan ini, penting dicatatkan. Titus pasal 3 ayat 5. Ya. Kita diperbarui melalui permandian kelahiran kembali, ya, oleh Roh Kudus di sini. Meskipun kita tidak akan mencapai kesempurnaan sampai kita berada di surga bersama Tuhan, Roh Kudus segera memulai pekerjaan dalam hidup kita yang akan diselesaikan hari itu. Filipi 1 ayat 6. Pembaharuan adalah proses berkelanjutan bagi orang percaya. 2 Korintus 4:16. Karena orang percaya masih rentan terhadap dosa dan masih rentan untuk kembali kepada manusia dosa dan kehendak berdosa, yaitu manusia lamanya, maka orang Kristen harus berusaha melawan kehendak daging dengan menyalibkan kehendak daging tersebut, sehingga orang Kristen dapat hidup mencerminkan Kristus di dalam kehidupannya. Orang-orang percaya dipanggil untuk dipisahkan dari budaya duniawi di sekitar mereka, untuk hidup di dunia, tetapi bukan dari dunia. We live in the world, right? But we are not of the world. Yohanes 8 ayat 23 berkata, Yohanes 8 ayat 23 berkata, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini. Aku, yaitu Yesus, bukan dari dunia ini. Dan Yohanes 15 ayat 19. Yohanes 15 ayat 19 berkata, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Nggak ada apa-apain pasti. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu keluar dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Karena itu kamu harus berubah di dalam pola berpikir. Kita adalah umat Allah yang kudus. 1 Petrus 2 ayat 9. Artinya sekalipun kita hidup di dunia, namun kita dipisahkan dari dunia. Kita dipisahkan dari dunia dan nilai-nilainya. Sehingga kita tidak lagi merangkul nilai-nilai dunia di sekitar kita. Ini dimungkinkan oleh pembaharuan budi kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan. Itu yang negatif. Tetapi berubahlah. Aktif. Pilihan. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saat pembaharuan budi ini terjadi, kita langsung berubah. Kita tahu otomatis mana kehendak Allah. Dan kita harus taat. Jangan mengatakan, ya bikin dulu, nanti pikirkan yang lain. Jangan. Pembaharuan budi kita dimungkinkan melalui membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ingat, firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Melalui firman Tuhan kita dikuduskan. Yohanes 17 ayat 17. Orang-orang percaya
telah diberikan pikiran Kristus. Ingat itu 1 Korintus 2 ayat 11 sampai 16 tadi kita diberikan pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 11 sampai 16. Sehingga kita dapat melihat hal-hal duniawi sebagaimana Kristus melihatnya. Karena kita telah memiliki pikiran Kristus. Ketika kita terbiasa memusatkan pikiran kita pada Kristus dan hal-hal di atas, maka pikiran kita akan terlatih untuk tetap fokus pada hal-hal di atas. Otomatis berpikir seperti itu. Bagi yang kerja di rumah sakit, pada saat kita mendengarkan alarm goes off, pikiran kita terpusat untuk melihat, membaca screen itu, dan kita tahu apa yang kita lakukan. Demikian juga pada waktu kita melihat dosa, pikiran kita tahu bahwa kita harus melakukan sesuatu, menyetel pikiran kita sesuai standar Alkitab. Ada pembaharuan spiritual lain yang terjadi bagi orang percaya. Dan pembaharuan itu adalah istirahat spiritual. Keselamatan secara umum disamakan dengan perhentian. Karena kita percaya kepada Kristus dan bukan percaya kepada pekerjaan kita sendiri. Ibrani 4 ayat 1-11. Kita juga membutuhkan istirahat dan pembaharuan rohani dari hari ke hari. Sama seperti tubuh kita membutuhkan istirahat fisik. Perawatan jiwa ini hanya dapat terjadi ketika kita fokus pada Tuhan dan mengandalkan kekuatannya untuk menopang kita. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Mazmur 54 ayat 6. Tuhan yang bantu kita. Dia menopang kita dalam Mazmur 54 ayat 6. Sudah dicatat? Mazmur 54 ayat 6. Pembaharuan selalu tersedia. Ketika kita berdosa, kita dapat menerima pengampunan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ketika kita kehilangan sukacita, kita dapat berdoa agar sukacita itu dipulihkan. Mazmur 51 ayat 12. Ketika Yesus berada di bumi, dia sering menyendiri untuk berdoa kepada Tuhan. Berkomunikasi dengan Bapaknya adalah cara bagi Yesus untuk mengisi ulang energi rohaninya agar ia dapat secara konsisten dan persisten melakukan pekerjaan yang sedang ia lakukan. Yesus mengandalkan kekuatan Allah pada malam sebelum penyalipannya. Para pengikut Yesus telah mengenakan manusia baru yang diperbarui dalam pengetahuan menurut gambar penciptanya. Kolose 3 ayat 10. Dalam kitab Yesaya, sang nabi menjanjikan kepada umat Allah, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Ini sering dikutip nih, Yesaya 40 ayat 31. Pada saat kita mulai lelah secara rohani, kita harus mencari Tuhan untuk mendapatkan kekuatan. Nantikan Tuhan dalam hadiratnya. Dan agar ia dapat memperbarui kita, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena rohnya lah yang akan memperlengkapi kita untuk hidup bagi Dia, berjalan sesuai dengan pimpinan roh, merenungkan firman Tuhan dan sebagainya. Karena rohnya lah yang akan memperlengkapi kita untuk hidup bagi Dia. Puji Tuhan untuk panggilan Kristus kepada kita yang mengalami kelelahan rohani, agar kita dapat diperbarui kembali. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapatkan ketenangan. Matius 11 ayat 29. Dan sebelumnya, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Summary. Dalam kesimpulannya pada hari ini, saya sampaikan sebagai berikut. Agar budi kita, alam pikiran kita, persepsi kita, pola pandang kita dapat diperbaharui, kita perlu mengenal kehendak Tuhan, dan mengenal kehendak Tuhan ini dapat ditemukan dalam Alkitab. Karena itu kita perlu merenungkan firman Tuhan dan bergumul dengan firman Tuhan setiap hari. Mengenal kehendak Tuhan hanya satu sisi. Melakukan kehendak Tuhan dengan penuh ketaatan untuk berkomitmen, untuk setia melakukan kehendaknya, berada pada sisi yang lain. Kita tahu firman Tuhan, tapi kita nggak mau taat. Apa gunanya ya? Kamu tahu
Harus nyalakan engine, baru mobilnya kita masukkan gearnya dan jalan. Aku tahu, tapi gue nggak mau lakukan. Ya jalan-jalan mobilnya. Ya suka-suka gue dong. Ya nggak bisa begitulah. Ngerti itu mobil kamu. Kalau mau jalan, ikuti peraturannya, manualnya diikutin ya. Jadi mengetahui kehendak Tuhan itu penting. Lebih penting lagi setelah mengetahui, lakukan. Nah, itu yang penting. Yang susah kan itu gue tahu, tapi gue nggak mau bikin. Terserah. Mari senyum. Yesus berkata bahwa relasi yang sejati dengan Allah itu adalah mereka yang mengetahui dan melakukan kehendak Bapa. Inilah relasi itu. Barang siapa melakukan kehendak Allah, ia adalah saudara laki-laki dan perempuan dan ibuku, kata Yesus di dalam Markus 3 ayat 35. Jadi yang melakukan, bukan yang hanya mengetahui. Wih, aja men. Jadi bukan saya yang bilang ya, barusan kita kutip tuh. Cek nanti ya, Markus 3:35. Sama nggak Alkitab Anda dengan saya? Siapa tahu beda ya, baru ditulis ulang gitu. Siapa tahu? Saya sih nggak tahu. Dalam perumpamaan tentang dua anak, Yesus menegur para imam kepala dan tua-tua karena gagal melakukan kehendak Bapa. Khususnya mereka tidak bertobat dan percaya. Matius 21 ayat 32. Tahu tapi nggak bertobat. Nah, ini bahaya. Pada dasarnya, kehendak Allah adalah bertobat dari dosa kita dan percaya kepada Kristus. Jika kita belum mengambil langkah pertama itu, dalam arti belum bertobat dan belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita belum melakukan kehendak Tuhan. Pembaruan budi dengan demikian ditentukan oleh pengenalan kita akan firman-Nya. Semakin sering kita bergumul dalam merenungkan firman Tuhan, semakin kita mengenal pribadi Tuhan itu, dan semakin kita dibentuk sesuai dengan gambaran Sang Khalik yang adalah firman Tuhan itu sendiri. Kalau dalam prakteknya hari-hari ini, kita sudah tahu tentang efek pentingnya vaksin. Tapi kita nggak mau lakukan. Ya percuma tahu. Tidak terlindung. Cobalah direnungkan kembali. Ini firman Tuhan mengatakan kita tahu dosa. Kita tetap lakukan. Ya tidak taat artinya sengaja melanggar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kasih karunia-Mu ada di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Bela firman, butir-butir firman Tuhan ini, benih ini jatuh di tanah yang subur, sehingga boleh menghasilkan buah 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda di dalam kehidupan kami, sesuai kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan agar kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu dan taat kepada Engkau dan merelakan diri kami untuk ditegur dan diajar dan taat untuk melakukan segala sesuatu yang Engkau ingin kami lakukan demi perubahan pola pikir kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, mari kita buka pintu hati kita dan kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Bapa Surgawi menyinari wajahnya atas kita sekalian. Bapa Surgawi menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya. Bapa Surgawi membaringkan kita di padang berumput hijau, menyediakan makanan bagi kita di hadapan lawan kita, sehingga mengurapi kepala kita dengan minyak, sehingga piala kita penuh melimpah. Biarlah Bapa Surgawi sendiri menolong kita dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, sehingga Engkau menjadi kepala, bukan ekor, naik dan tidak pernah turun. Diberkatilah Engkau saat Engkau masuk, diberkatilah Engkau saat Engkau keluar, diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu. Apa saja yang Engkau kerjakan, Tuhan yang membuat berhasil. Dan kiranya hikmat marifat dari Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Semua kita yang percaya menerima berkat katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai berjumpa minggu depan atas seizin Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.